Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika di masa depan umat manusia harus berperang melawan para robot canggih buatannya? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul The Creator. Film ini akan mengisahkan tentang peperangan umat manusia melawan para robot yang mereka ciptakan sendiri. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Joshua yang sedang berduaan bersama istrinya. Istri dari Joshua ini bernama Maya. Joshua tak henti-hentinya memandangi Maya dengan senyuman sebab Maya yang sedang mengandung anaknya. Pada suatu ketika, terdapat seorang tentara dari Amerika yang tertangkap oleh robot penjaga dari Maya. Ternyata, Maya merupakan penduduk asli dari Asia yang hidup berdampingan dengan kaum robot. Pemimpin dari robot penjaga yang bernama Harun pun mengabarkan jika tentara Amerika telah melakukan penyerangan. Dengan bergegas, Joshua pun menyuruh Maya untuk mengambil berbagai barang berharganya. Tak diduga, ketika Maya tengah pergi, Joshua berbicara dengan tentara sebelumnya yang tengah babak belur yang ternyata adalah temannya. Joshua pun kemudian mengambil walkie-talkie temannya dan berbicara jika dirinya adalah Sersan Joshua dan mereka salah sasaran. Tanpa disadari, Maya mendengarkan semua ucapan dari Joshua kepada tentara Amerika. Dengan penuh rasa kecewa, Maya pun langsung pergi dari sana dan bergegas mencari para robot yang akan melarikan diri. Namun, pelarian mereka pun terdeteksi oleh rudal dari Nomad yang langsung menghancurkan kapal yang sedang dinaiki oleh Maya. Seketika, Joshua pun langsung merasa bersedih dan tak menyangka jika wanita yang sangat ia cintai harus tewas di depan matanya. 10 tahun kemudian, diperlihatkan Joshua yang kini bekerja sebagai pembersih bangkai robot di negaranya atau Amerika. Amerika berniat membersihkan seluruh wilayahnya tanpa ada robot sedikitpun. Hal ini dikarenakan Amerika yang sedang memusuhi kaum robot. Ketika Joshua tengah sendiri dan mengenang kisah indah bersama istrinya, datanglah kolonel tentaranya yang bernama Howell. Sebelum Howell berbicara, Joshua langsung mengatakan jika ia tak berminat lagi untuk bergabung dengan pasukan militer. Kematian sang kekasih masih membuat dirinya merasa trauma. Howell pun kemudian menjelaskan jika beberapa hari yang lalu, sebuah CCTV dari Nomad berhasil merekam sekumpulan robot yang diketuai oleh seorang manusia. Manusia itu sangat mirip sekali dengan Maya. Howell berpendapat bahwa Maya sebenarnya masih hidup. Ketika Howell memperlihatkan rekamannya kepada Joshua, ia pun langsung berniat untuk bergabung kembali ke dalam pasukan militer. Howell kemudian kembali menjelaskan jika dalam 10 tahun terakhir ini, terdapat rumor yang menyebutkan bahwa kaum robot di wilayah Asia sedang mengembangkan senjata canggih yang lebih berbahaya dari bom nuklir. Pembuat dari senjata canggih itu bernama Nirmata.
Tugas dari Joshua nantinya yaitu membunuh Nirmata dan menghancurkan senjata tersebut sebelum senjata itu sampai di Amerika. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Joshua bersama pasukan militer yang diketuai oleh Howell pun langsung bergegas untuk pergi ke wilayah Asia yang rumornya merupakan tempat tersembunyi yang di dalamnya terdapat teknologi canggih buatan kaum robot. Ketika akan tiba di tempat tujuan, Howell memberikan pesan kepada pasukannya agar menghubunginya apabila menemukan tanda-tanda dari markas tersembunyi kaum robot. Setelah sudah tiba di tujuan, Howell pun langsung menyuruh mereka semua untuk berpencar dan kembali berkumpul ketika misi mereka telah berhasil. Kemudian, pasukan yang dipimpin oleh Joshua pun mulai bergegas dan mendatangi sebuah pemukiman penduduk yang cukup mencurigakan. Melihat berbagai kostum dari robot di rumah beberapa warga, bawahan dari Joshua pun langsung mengancam seorang warga agar menunjukkan persembunyian dari kaum robot. Karena merasa ketakutan, seorang warga pun menunjukkan jalan rahasia ke tempat dari markas para robot. Benar saja, di dalam markas itu terdapat banyak sekali ilmuwan yang merupakan penduduk dari Asia yang sedang mengembangkan sesuatu. Merasa jika inilah yang merupakan tempat dari pembuatan senjata yang lebih berbahaya dari bom nuklir, Joshua pun langsung berusaha menghubungi Howell agar meluncurkan rudal nomad. Namun, dikarenakan semua sinyal di tempat itu telah terblokir, Joshua pun tak bisa menghubungi atasannya. Dengan terpaksa, Joshua pun memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menempelkan bom tempel yang merupakan rencana alternatif. Sialnya, beberapa saat kemudian, seluruh ruangan pun mulai terkunci satu persatu yang membuat mereka pun terjebak di ruangan yang berbeda-beda. Joshua yang berada di suatu ruangan, dia tak sengaja melihat seorang anak kecil yang merupakan kaum robot. Ia tak menyangka jika ada sebuah robot yang berbentuk seperti anak kecil. Dari arah belakang, seorang ilmuwan pun berhasil melumpuhkan Joshua dan menyuruh robot kecil sebelumnya agar pergi menemui Nirmata. Di tempat yang berbeda, Howell tak menyangka jika keadaan akan seperti ini. Dari suatu arah, seorang bawahan dari Joshua pun berhasil kembali dengan luka parah dan mengabarkan jika mereka berhasil menemukan tempat rahasia dari kaum robot. Namun, penjagaan di sana sangat ketat sekali. Mendengar hal itu, Howell pun berniat mendatangi tempat tersebut dan menandainya sebagai sasaran dari rudal nomad nantinya. Howell juga memerintahkan pasukannya yang tengah terluka agar kembali lebih dulu. Tak diduga, terdapat roket peledak yang meluncur ke arah dari helikopter yang dinaiki oleh pesawat dari Howell. Kini, semua pasukan dari Howell pun tak akan bisa kembali dan harus bertahan hidup di tempat tersebut. Keesokan paginya, Joshua tiba-tiba tersadar di sebuah perahu yang di sampingnya terdapat robot kecil sebelumnya. Robot kecil itu pun mengenalkan namanya jika dia bernama Alfie. Ketika Joshua akan bertanya mengapa dia menyelamatkannya, Alfie pun malah berlari ke suatu tempat. Ternyata di tempat itu terdapat teman dari Joshua yang tengah terluka. Dengan bergegas, Joshua pun langsung membawa temannya untuk dia obati. Ketika tengah mencari berbagai obat, Alfie malah menyalakan televisi yang dapat memancing kaum robot. Dengan terpaksa, Joshua pun langsung mematikan TV itu. Namun, TV itu kembali menyala ketika Alfie memejamkan matanya. Hal ini pun membuat Joshua merasa salut dengan kekuatan dari Alfie. Dari walkie-talkie milik temannya, terdapat panggilan dari Howell yang berada di suatu tempat. Ketika Joshua akan mengangkatnya, panggilan itu pun langsung terputus. Ternyata, Howell berhasil tertangkap oleh kaum robot melalui sinyal teleponnya yang telah terdeteksi.
Di samping itu, sebuah robot yang berbentuk penduduk lokal pun juga berhasil menciduk Joshua dan berniat membunuhnya. Ketika robot itu tengah lengah, Joshua pun langsung menembaknya hingga dia tak berdaya. Dikarenakan suara tembakannya memancing perhatian dari para robot, Joshua pun langsung berniat pergi dari sana. Sebelum pergi, Joshua menunjukkan foto dari Maya kepada Alfie dan bertanya apakah dia mengenal wanita itu. Alfie pun menjawab jika wanita itu berada di suatu tempat yang bernama Diendeng. Merasa jika Alfie mengetahui keberadaan dari Maya, Joshua pun langsung mengajak Alfie agar ikut bersamanya. Di lain sisi, diperlihatkan Howell bersama bawahannya yang tengah tertangkap dan akan dibawa ke suatu tempat oleh polisi robot. Dengan penuh kecerdasan, Howell pun langsung melumpuhkan polisi robot itu dan berhasil mengambil alih kendaraannya. Kembali ke Joshua, di tengah perjalanan, ia terus bertanya kepada Alfie mengenai Maya yang dia ketahui. Ketika Joshua bertanya seberapa dekat dia bersama Maya, Alfie pun menjawab jika dia sangat dekat sekali. Di kursi belakang, teman tentara dari Joshua pun menyuruh Joshua agar kembali saja ke markas mereka. Namun, Joshua meminta maaf kepada temannya sebab tujuannya bergabung ke pasukan militer bukan untuk menghancurkan senjata canggih yang dikatakan oleh Howell, melainkan ia ingin mencari istrinya. Tak lama kemudian, diperlihatkan Howell bersama bawahannya yang menemukan jasad pasukannya yang sebelumnya bersama Joshua. Howell pun berniat menghidupkannya kembali dengan memindahkan memori otaknya ke dalam tubuh dari robot. Namun, hal itu hanya berlangsung selama 10 detik. Ketika dia sudah kembali hidup, Howell pun bertanya apakah dia berhasil menemukan senjata canggih yang merupakan misi mereka. Tentara itu pun menjawab jika Joshua lah yang mengetahuinya. Kemudian, tentara itu pun kembali tewas seperti sebelumnya. Beralih ke Joshua, kini dia pun menyamar menjadi penduduk lokal seakan dia bukanlah warga Amerika. Joshua berniat mendatangi sahabat lamanya yang bernama Dre yang merupakan teman dari istrinya. Walaupun dia merupakan warga Amerika, dia lebih memilih untuk hidup bersama kaum robot. Di tengah perjalanan, Joshua kembali bertanya kepada Alfie tentang robot apakah dia ini. Sebab, dari berbagai robot yang ia ketahui, baru kali ini dirinya melihat robot kecil yang memiliki kecerdasan lebih hebat dari robot yang lainnya. Alfie pun menjawab jika Nirmatala yang menciptakannya. Mendengar hal itu, Joshua pun langsung bertanya-tanya tentang siapakah Nirmata sebenarnya. Setibanya di kediaman dari Dre, Joshua pun bertanya apakah dia memiliki pendeteksi dari kalung yang dipakai oleh Maya. Sebab, di masa lampau, kalung yang dipakai oleh Maya merupakan buatan dari Dre yang memiliki sebuah pendeteksi lokasi. Dre pun menjawab jika alat itu sudah rusak sebab sudah lama sekali. Di samping itu, Dre juga memeriksa Alfie yang merupakan robot unik yang pertama kali dia lihat. Ketika sudah memeriksanya, Dre pun merasa terkejut sebab Alfie memiliki kecanggihan yang luar biasa yang dapat tumbuh besar layaknya manusia. Hal ini pun seketika membuat Dre merasa tak percaya dengan perkembangan kaum robot dari waktu ke waktu. Tak diduga, keberadaan Joshua pun malah terdeteksi oleh kamera CCTV yang ada di jalanan. Pada akhirnya, terdapat robot polisi yang mendatangi tempat dari Joshua berada. Kemudian, terjadilah adu tembak antara para robot dengan Joshua dan sahabatnya. Sialnya, walaupun Joshua berhasil memenangkan pertarungan, istri robot dari Dre pun malah tewas terkena tembakan. Menyadari jika para robot akan banyak yang berdatangan, Joshua pun langsung mengajak sahabatnya untuk pergi dari sana. Benar saja, tak lama kemudian, datanglah robot polisi yang jumlahnya cukup banyak. Tanpa disadari,
terdapat Howell dan bawahannya yang tengah menyamar menjadi robot polisi. Kembali ke Joshua, di tengah perjalanan, Dre bertanya mengapa Joshua berniat mencari Maya. Bukankah dia telah tewas di masa lampau? Joshua pun menjawab jika Howell menunjukkannya sebuah video yang di dalamnya terdapat Maya yang sedang bersama kaum robot. Joshua kemudian berniat mendatangi tempat tinggalnya yang ada di awal cerita. Setibanya di sana, terdapat tembakan dari beberapa robot yang mengenai tubuh dari Dre. Di akhir kehidupannya, Dre memberikan rahasia kepada Joshua jika Maya adalah Nirmata. Dialah orang yang memimpin para robot selama ini. Kemudian, Joshua pun berhasil tertangkap oleh pasukan robot dan akan dibawa ke suatu tempat untuk menjalani hukuman. Di dalam kapal, terdapat Harun atau robot sebelumnya yang kecewa terhadap Joshua karena telah mengkhianati istrinya. Dari atas kapal, Harun dipanggil oleh prajuritnya yang mengatakan jika markas mereka telah diserang. Harun pun langsung memerintahkan pasukannya untuk bergegas berlabuh ke markas mereka. Sementara itu, Alfie yang mendatangi Joshua, dia pun diperintah oleh Joshua agar membebaskannya. Pada akhirnya, Joshua pun berhasil melarikan diri dan melompat dari atas kapal. Setibanya di markasnya, Harun menemui salah satu temannya dan bertanya tentang apa yang terjadi. Teman dari Harun pun menjawab jika markas mereka telah diserang oleh tentara Amerika. Namun, ia bersama para robot berhasil mengalahkan mereka semua. Tanpa diduga, secara diam-diam, Joshua mendatangi kediaman dari Harun yang di dalamnya juga terdapat Alfie. Dengan perlahan-lahan, Joshua mencoba menonaktifkan tombol dari Harun yang ada di belakang kepalanya. Pada akhirnya, Joshua pun berhasil melakukannya dan berniat pergi dengan membawa Alfie. Joshua kemudian menyuruh Alfie agar menunjukkan tentang di mana istrinya berada. Keesokan paginya, terdapat serangan dadakan dari tentara Amerika yang membuat para robot pun merasa panik. Dari suatu arah, terdapat kendaraan canggih dari tentara Amerika yang membabi buta dengan menembaki semua robot dan juga manusia di tempat itu. Ketika persembunyian para anak-anak manusia akan diledakkan oleh tentara Amerika, seorang robot pun mengorbankan dirinya dengan meledakkan kendaraan tersebut. Sementara itu, Harun bersama beberapa pasukannya yang ada di jembatan, ia pun merasa terkejut dengan robot buatan Amerika yang dirancang sebagai peledak. Melihat hal itu, Harun menganggap jika Amerika telah merendahkan kaum robot. Perancang dari robot peledak tersebut ternyata adalah Howell. Ketika robot peledak akan kembali berjalan ke arah dari Harun, muncullah Alfie yang langsung mencegahnya. Tak diduga, sistem robot peledak itu pun tak bisa dikendalikan oleh Howell dari kejauhan. Ternyata, Alfie memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua teknologi dengan pikirannya. Dari sinilah dapat disimpulkan jika senjata canggih yang dimaksud oleh Howell adalah Alfie. Ketika Alfie tengah menjinakkan robot peledak, datanglah bawahan dari Howell sebelumnya yang langsung menembak Alfie. Dengan bergegas, Joshua pun langsung menyelamatkannya. Melihat hal itu, Harun pun seketika merasa bersalah dan menyadari jika Joshua berada di pihaknya. Karena Alfie tak sadarkan diri, Harun pun mengajak Joshua untuk ikut mendatangi Maya di suatu tempat. Di tengah perjalanan, Harun menjelaskan jika Alfie merupakan robot yang dikembangkan oleh Maya secara diam-diam. Alfie sendiri merupakan robot yang berasal dari sampel janin di dalam kandungan dari Maya. Selain itu, Harun juga menjelaskan jika Amerika telah menyebarkan propaganda terhadap kaum robot. Sebenarnya, tragedi ledakan nuklir di masa lalu adalah kesalahan dari tentara Amerika itu sendiri. Namun, mereka mengkambing hitamkan kaum robot agar tak dimusuhi oleh berbagai negara di dunia. Harun juga mengatakan apabila para robot dianggap penjahat, mungkin tak ada manusia yang tersisa di dunia ini. Namun, Maya sebagai pencipta mereka tak melakukan hal itu.
dia menciptakan para robot yang bertujuan untuk membantu dan melindungi manusia. Setibanya di sebuah tempat dari Maya berada, Joshua pun bertanya kepada sebuah robot biksu apakah tempat ini bernama Diandeng yang dikatakan oleh Alfie sebelumnya. Robot biksu itu pun menjawab jika tempat ini adalah tempat suci, sedangkan Diandeng artinya adalah surga. Mendengar hal itu, seketika Joshua pun langsung merasa bingung. Di dalam tempat tersebut, terdapat Alfie yang kembali sadar dan memeluk Maya yang dia anggap sebagai ibunya. Ternyata, Maya telah mengalami koma selama 10 tahun terakhir akibat kejadian sebelumnya. Dan rekaman video yang ditunjukkan oleh Howell kepada Joshua itu hanyalah editan semata. Kini, Joshua pun mulai mengerti maksud dari Alfie mengenai Maya yang ada di Diandeng. Maksud dari Alfie itu mengarah bahwa jiwa dari Maya sebenarnya telah tiada. Dirasa jika sudah saatnya Maya harus tidur dengan tenang, Joshua pun terpaksa mematikan sebuah mesin yang terhubung ke dalam tubuh dari Maya. Di lain sisi, terdapat pasukan dari Howell yang berhasil menemukan keberadaan dari Joshua. Howell pun berusaha melabui Joshua dengan mengatakan jika para robot bisa berkhianat kapan saja. Namun, dari arah belakang, terdapat Harun yang berhasil menembakkan peledak di tubuh dari Howell. Kini, Howell bersama Harun pun harus tewas bersamaan. Joshua yang merasa panik, dia pun membawa Alfie bersamanya untuk mencari tempat persembunyian. Namun, dia malah bertemu dengan rekan timnya yang menganggap jika Joshua masih berada di pihak Amerika. Kemudian, Joshua bersama Alfie pun dibawa ke markas Amerika untuk dilakukan penelitian. Di sebuah lab penelitian, seorang ilmuwan mengabarkan jika kecanggihan dari Alfie tak dapat mereka cloning datanya. Tak ada pilihan lain, seorang jenderal militer pun memerintahkan Joshua agar membunuh Alfie dengan sebuah senjata yang telah disiapkan. Secara diam-diam, Joshua menyuruh Alfie agar berpura-pura mati. Joshua kemudian menembakkan senjata yang diberikan oleh atasannya namun tak mengenai Alfie. Ketika Alfie akan dibawa ke tempat pemusnahan para robot, Joshua pun menyuruh Alfie untuk kembali sadar dan melumpuhkan berbagai tentara Amerika yang membawa mereka. Joshua bersama Alfie kemudian memiliki rencana untuk pergi ke Nomad dan menghancurkannya. Sebab, Nomad sendiri adalah senjata penghancur robot yang tak bisa dihancurkan dari luar karena sistem pertahanannya yang kuat. Dengan begitu, Joshua berniat menghancurkannya dari dalam. Setibanya di sana, Joshua membagi tugas kepada Alfie agar dia mengambil alih sistem dari Nomad selagi dirinya menonaktifkan rudal Nomad secara manual. Tak diduga, para pasukan militer yang mengendalikan Nomad dari kejauhan pun merasa heran sebab Nomad yang dirancang hanya bisa dikendalikan oleh satu alat kini bisa dibobol. Setelah berhasil melumpuhkan semua sistem, Joshua menyuruh Alfie agar meledakkan rudal dari Nomad dengan kekuatannya. Ketika Alfie telah mengaktifkan waktu peledakan, Joshua malah mengunci Alfie di dalam pesawat kecil agar dia bisa selamat dan pergi dari sana. Di akhir kehidupannya, Joshua tak menyangka bisa bertemu dengan robot dari Maya yang dirancang oleh Alfie secara diam-diam. Kini, Joshua pun hanya bisa pasrah dan menunggu ajal menjemputnya. Di wilayah Asia, semua robot dan juga manusia pun bersorak bahagia dan mengibarkan bendera kemenangan. Tanpa adanya Nomad, Amerika tak bisa berbuat apa-apa. Kini, dunia perlahan akan menyadari jika kebenaran sebenarnya berada di pihak kaum robot. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.